Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan memaparkan video tentang kemosintesis. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Ade Ida Heriana, NIM akhir 09 dari Prodi Biologi. Aku Kartika Diahutari, NIM akhir 23 dari Prodi Biologi. Namaku Sabrina Anissa Dewanti, NIM akhir 29 dari Prodi Biologi. Nah, sekarang mari kita simak video tentang kemosintesis berikut ini. Kemosintesis adalah salah satu contoh penerapan ilmu kimia di dalam bidang biologi. Nah, teman-teman, tahu tidak pengertian kemosintesis itu sendiri? Kemosintesis adalah reaksi anabolisme selain fotosintesis yang mengkonversi biologis satu molekul karbon atau lebih, biasanya karbon dioksida atau metana, senyawa nitrogen, dan sumber makanan menjadi senyawa organik dengan menggunakan oksidasi molekul anorganik. Contohnya, gas hidrogen atau hidrogen sulfida, atau juga metana sebagai sumber energi. Kemosintesis juga memiliki fungsi, yaitu untuk memungkinkan organisme hidup tanpa energi dari sinar matahari atau organisme lain sebagai makanan dengan bahan kimia sebagai sumber energinya, agar bisa tumbuh dan berkembang biak. Energi yang diperoleh pada kemosintesis digunakan untuk proses perfolisasi atau proses penambahan gugus fosfat pada protein dan reduksi CO2 menjadi karbohidrat. Organisme autotrof yang melakukan kemosintesis disebut kemoautotrof. Berbeda dengan fotosintesis yang menggunakan energi matahari untuk menghasilkan ATP dan NADPH, bakteri kemoautotrof menggunakan reaksi kimia anorganik sebagai sumber energi. Mereka dapat mengoksidasi molekul anorganik untuk menghasilkan ATP dan NADPH, kemudian menggunakannya untuk mereduksi CO2 menjadi molekul organik. Kemampuan kemosintesis hanya dimiliki oleh beberapa jenis mikroorganisme, misalnya bakteri belerang non-fotosintetik atau Tibacillus, bakteri nitrogen atau Nitrosomonas dan Nithococcus, dan bakteri besi Clodotrix. Mikroorganisme di laut juga menggunakan kemosintesis untuk memproduksi biomasa dari satu molekul karbon. Dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu pertama, di tempat yang jarang tersedia molekul hidrogen, energi yang tersedia dari reaksi antara CO2 dan H2 dapat menjadi cukup besar untuk menjalankan produksi biomasa. Kedua, mikroorganisme kemosintetik bergantung pada fotosintesis yang berlangsung di tempat lain dan memproduksi O2 yang mereka butuhkan. Proses kemosintesis pada mikroorganisme memiliki reaksi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah perinciannya. Pada bakteri nitrifikasi merupakan kelompok bakteri kemosintesis yang paling penting karena mampu meningkatkan kandungan nitrogen di dalam tanah. Nitrifikasi yaitu suatu proses oksidasi enzimatik, yakni perubahan senyawa amonium menjadi senyawa nitrat, yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tertentu. Mereka melakukan oksidasi NH3 yang dihasilkan dari protein oleh bakteri heterotrof dari hasil perombakan menjadi nitrat. Oksidasi ini menghasilkan energi untuk mendorong reaksi sintesis bakteri tersebut. Nitrat yang dihasilkan menyediakan keperluan nitrogen bagi tumbuhan. Reaksinya sebagai berikut. Nitrobakter atau bakteri nitrat mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dalam keadaan aerob. Reaksinya sebagai berikut. Bakteri belerang mengoksidasi H2S atau sulfur menjadi S atau sulfat. Bakteri belerang yang kemoautotrof mengoksidasi H2S di tempat tinggalnya atau mata air belerang, sehingga menghasilkan energi. Reaksinya sebagai berikut. Bakteri besi contohnya Leptotrix, Crenotrix, Cladotrix, Gallionella, Spirophyllum, dan Ferrobacillus mampu mengoksidasi ferro atau Fe2+ menjadi Fe atau Fe3+,
untuk menghasilkan molekul organik. Mereka menyelesaikan oksidasi senyawa besi yang teroksidasi sebagian dan mampu merangkaikan energi yang dihasilkan oksidasi ini untuk mensintesis karbohidrat. Reaksinya sebagai berikut. Bakteri hidrogen, Bacillus panctothropus, mengandung hidrogen, karbon dioksida, dan oksigen, dapat mengoksidasi hidrogen menjadi air. Reaksinya sebagai berikut. Pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat dapat pula terjadi dalam sel-sel hewan seperti pada sel-sel tumbuhan. Reaksi gelap yang menentukan juga diketahui berlangsung dalam sel-sel bakteri kemoautotrof. Mereka memperoleh energi dan elektron-elektron dengan melaksanakan oksidasi beberapa substansi tereduksi yang ada di alam sekitarnya. Energi bebas tersedia oleh oksidasi ini kemudian digunakan untuk pembuatan karbohidrat. Makhluk hidup kemoautotrof tumbuh secara lambat karena reaksi ini tidak menghasilkan banyak energi. Makhluk hidup ini hidup di tempat-tempat yang ekstrim, tempat makhluk hidup lain tidak bertahan. Contohnya di kawah gunung, di dalam tanah, dan di rekahan dasar laut. Berikut ini adalah perbedaan fotosintesis dengan kemosintesis. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai kemosintesis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa.